Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Raditu billahi rabba wa bil islami wal muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma wa zidni. Jumpa kita di mata kuliah metode numerik pertemuan pertama. Topik kita hari ini adalah pengenalan metode numerik dengan pembahasan kita di pengertian metode numerik, kemudian bilangan dan angka, kemudian dasar-dasar kalkulus yang berhubungan dengan masalah atau kasus metode numerik, dan diakhiri dengan pembahasan pada galat dan toleransi. Mari kita mulai perkuliahan kita hari ini. Secara umum, penyelesaian kasus-kasus fisis secara matematis dikelompokkan dalam dua metode, yaitu metode analitis dan yang kedua metode numerik. Selama ini kalian mungkin telah terbiasa menyelesaikan kasus-kasus fisis seperti kecepatan, gaya, daya, dan lain-lain dengan menggunakan rumus yang telah tersedia. Sehingga hasil yang diperoleh adalah pasti dan akurat. Metode yang kalian gunakan selama ini disebut dengan metode analitis. Akan tetapi, tidak semua masalah fisis dapat diselesaikan dengan metode ini. Sebagai contoh ialah, untuk variabel-variabel yang tidak memiliki hubungan langsung, seperti hubungan antara kecepatan dengan massa atau kecepatan dengan tekanan fluida dan sebagainya, itu tidak bisa kalian selesaikan secara analitis. Atau mungkin kalian pernah ketemu dengan persamaan-persamaan kuadratik yang memiliki tingkat yang tinggi, yaitu memiliki kuadrat hingga sampai lebih dari pangkat 3. Persamaan-persamaan ini tidak akan dengan mudah bisa kalian selesaikan dengan metode analisis. Untuk kasus-kasus seperti tadi yang saya sebutkan tadi, maka penyelesaian yang tepat adalah dengan menggunakan metode numerik. Nah, metode numerik merupakan teknik yang digunakan untuk merumuskan masalah matematis sehingga bisa diselesaikan dengan operasi hitungan. Metode ini merupakan metode alternatif yang dalam penyelesaian persoalan matematis tidak dapat diselesaikan secara analitik. Metode ini merupakan metode aproksimasi atau pendekatan, sehingga di sini kalian akan mengenal yang namanya galat atau kesalahan hitung dan toleransi. Alat-alat pendukung yang diperlukan dalam kuliah ini adalah laptop. Saya sarankan kalian menggunakan laptop dalam kuliah ini, karena ini akan sangat membantu sekali mempercepat proses perhitungan atau penyelesaian kasus-kasus yang diberikan. Nah, sebagai contoh, ada karakteristik sebuah pompa sentrifugal yang digunakan untuk membantu proses pengaliran fluida dari sebuah tangki yang diberi kode L1 dan tangki lain diberi kode L2 melalui sebuah pipa berdiameter D yang memiliki hubungan antara head pompa HM dalam satuan cm dengan debit Q dalam satuan cm kubik per detik. Nah, model matematika yang diperoleh model matematika yang diperoleh untuk karakteristik pompa tersebut memenuhi persamaan berikut. HM sama dengan bla 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 bla. Sehingga situ sampai Q3. Nah, maka kalau kita menggunakan metode analitis, maka ini akan sangat sulit sekali dan memakan waktu yang panjang sekali. Tapi
Ketika kita menggunakan metode numerik, maka ini akan memangkas waktu yang lama yang digunakan pada metode analitis. Dalam mempelajari metode numerik ini, selain laptop, kalian juga harus memiliki minimal satu dari software berikut ini, ya. Minimal Excel, ya. Nah, dalam kuliah ini kita akan menggunakan Microsoft Excel yang merupakan software yang paling mudah kita peroleh, kita jumpai. Selain Excel ada Turbo Pascal, ya, Fortran, Matematika, Maple Basic, C++, TurboCSV, dan sebenarnya masih banyak lagi. Untuk numerik, ya. Kalian bisa, tapi saya pikir satu aja kita gunakan, yaitu Microsoft Excel. Nah, selama kalian mempelajari metode numerik, maka kalian berhubungan dengan bilangan, angka. Nah, maka perlu saya ingatkan kembali, saya refresh kembali tentang bilangan. Bilangan yang kita gunakan adalah bilangan real. Ada dua jenis bilangan, ya. Bilangan real yaitu bilangan eksak dan bilangan non eksak. Dalam kuliah ini kita menggunakan bilangan non eksak, yaitu bilangan yang menggunakan pendekatan dan pembulatan. Sementara bilangan eksak ini sebenarnya sudah kalian gunakan, ya, sudah kalian pergunakan sehari-hari ketika kalian menggunakan metode analitis. Baik. Dalam istilah bilangan ada yang disebut dengan angka signifikan. Apa itu angka signifikan? Angka signifikan adalah angka selain nol, ya, selain nol yang digunakan atau yang diperlihatkan dalam hasil hitungan, ya. Nah, contoh 3,1416, ya. Kalian menyebutnya jangan 3,1416, itu salah. Kalian menyebutkannya 3,1416. Kenapa? Karena bilangan setelah koma tidak ada puluhan, tidak ratusan, tidak ada ribuan. Jadi semua satuan. Jadi 3,1416. Bilangan 3,1416 terdiri dari 5 angka signifikan. Kemudian contoh selanjutnya 4,0485. Ini juga terdiri dari 5 angka signifikan, walaupun terdapat angka 0 di antara angka signifikan. Nah, karena angka 0 berada di antara angka-angka yang bukan 0, maka angka 0 dihitung sebagai angka signifikan. Nah, tetapi pada contoh selanjutnya, ya, pada angka 0,44668, maka angka 0 di depan itu tidak dianggap sebagai angka signifikan. Jadi angka setelah koma itulah sebagai angka signifikan. Baik, kemudian cerita tentang bilangan juga kita akan mengenal, ya, kerap kali berhubungan dengan pembulatan bilangan. Pembulatan bilangan ini sangat penting, ya, karena akan mempersingkat pembacaan dari bilangan yang diperoleh. Jadi dalam bahasa Indonesia, ya, angka koma, ya, itu diberi tanda koma seperti itu. Sementara dalam versi barat, angka koma diberi tanda titik. Nah, dalam pembulatan angka ada 3 aturan yang perlu kalian ketahui. Pertama, bila angka pembulatan angka ke n angka signifikan, maka hilangkan semua bilangan yang ada di sebelah angka ke n tambah 1. Apabila bilangan tersebut kurang dari 5 atau setengah dari satuan, maka angka n tidak akan berubah. Apabila lebih besar dari setengah satuan, maka angka n akan bertambah 1. Apabila tepat, maka kita lihat apakah dia ganjil atau genap. Kalau dia ganjil, maka dia akan bertambah 1. Kalau genap, tidak akan berubah. Nah, ini contoh, ya. Bilangan-bilangan ini kita bulatkan ke 4 angka signifikan. Jadi
1,6583, kita bulatkan menjadi 4 angka signifikan. Berarti kalau kita perhatikan di bilangan pertama itu ya, 3 itu di bawah 5, maka angkanya tidak berubah, sehingga angka 4 angka signifikan adalah 1,658. Sementara untuk angka yang kedua, 30,0567, itu karena 7 lebih besar dari 5, maka N tambah 1, sehingga hasilnya jadi 30,06. Kemudian selanjutnya sama juga ya, 0,859375. 4 angka signifikan adalah 8593. Ya. Nah, 3 ini karena 7 di situ, ya, karena 7 maka dia berubah menjadi N tambah 1, sehingga hasilnya 0,8594 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang galat dan toleransi. Jadi dalam perhitungan numerik, karena perhitungan kita aproksimasi atau pendekatan, maka akan kerap sekali berhubungan dengan galat, yaitu kesalahan hitungan, dan juga toleransi. Data numerik yang kita peroleh merupakan data taksiran, ya, data taksiran yang dalam bentuk desimal, ya, yang nanti akan memiliki kesalahan hitung. Ya. Nah, kesalahan hitung ini bisa disebabkan oleh kesalahan hitung di data atau galat data, atau galat dalam memakai suatu metode. Nah, oleh karena itu maka kita perlu mempelajari apa itu atau bagaimana cara menggunakan galat dan toleransi tersebut. Nah, jenis galat yang digunakan, ya, ada dua jenis, ya, kesalahan mutlak, ya, dan kesalahan semu. Nah, kesalahan mutlak yaitu perkiraan dikurang nilai sebenarnya, sementara relatif, ya, itu adalah perkiraan dikurang nilai sebenarnya dibagi nilai sebenarnya. Atau yang semu adalah kesalahan mutlak semu, perkiraan sebelumnya dikurang dengan perkiraan berikutnya. Sementara kesalahan relatif semu, nah ini yang akan kita gunakan selalu, yaitu perkiraan sebelumnya dikurang perkiraan berikutnya dibagi dengan perkiraan berikutnya. Ingat di sini ada tanda garis, ya, batas garis, yang artinya adalah absolut. Ini adalah tanda absolut. Artinya berapapun nilai yang diperoleh, apakah bernilai negatif, maka tetap hasilnya dalam bentuk bilangan positif. Sementara dalam perhitungan numerik, ya, kita memerlukan toleransi, di mana toleransi ini merupakan batas menerima suatu galat. Tanpa nilai toleransi maka perhitungan numerik kita tidak akan berhenti, akan terus tanpa ada hentinya. Baik, sebagai contoh sederhana berikut ini, ada sebuah persamaan kuadratik pangkat 3, ya, ada tingkat 3, yaitu 2x pangkat 3 dikurang 7x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kita diminta untuk mencari berapakah nilai x-nya, ya, yang mendekati hasil tersebut, sehingga apabila dimasukkan nilai x tersebut hasilnya 0. Baik, untuk mengerjakan ini saya akan memperlihatkan cara pengerjaannya dengan menggunakan Microsoft Excel. Baiklah, mari kita mulai. Pertama yang kita lakukan adalah kita akan mencoba memperkirakan, ya, mencoba-coba berapa nilai x, ya, untuk persamaan ini, sehingga apabila dimasukkan menghasilkan 0 atau mendekati 0, ya. Nah, maka cara yang paling mudah adalah kita buat tabelnya.
Oke. Di sini kita buat nilai X ya, untuk X-nya di sini untuk di sini kolom X, di sini kolom Y. Nah, Y itu inilah ya. Jadi persamaan itu kan biasanya Y sama dengan ya kan 2X pangkat 3 kurang 7X tambah 2. Nah, dalam persamaan ini Y-nya bernilai 0. Y-nya bernilai 0 sehingga persamaannya menjadi 2X pangkat 3 dikurang 7X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, baik. Sekarang di nilai Y ini kita masukkan rumus ini ya, rumus 2X pangkat 3 kurang 7X tambah 2 dengan cara sama dengan ya. Kalian bisa nanti belajar menggunakan Excel ya, perhitungan Excel. Ini menggunakan Excel biasa saja ya. Tidak ada pakai rumus yang aneh-aneh enggak ya. Ini biasa saja perhitungannya. Jadi kalian bisa belajar sendiri perhitungan dasar perhitungan Excel sendiri ya. Baik, sama dengan buka kurung 2 dikali kolom X nih, kolom X pangkat 3 ya, shift 6 ya, shift 6 pangkat 3 tutup kurung dikurang buka kurung lagi 7 kali nah ya X ya. Jadi sel X ya, tutup kurung ditambah 2. Oke. Nah, kita perhatikan jika nilainya 0 di sini ya. Kita masuk 0 ya. Maka 0 ya, 0 kurang 0. Nah, betul hasilnya 2 ya. 2. 0. Artinya hasilnya positif. Kita mau mencari nilai di antara positif dan negatif ya, karena 0 itu di antara positif dan negatif apabila kalian pelajari garis bilangan ya. Nah, sekarang kita copy ya, kita copy seperti ini, copy rumus saja. Nah, kemudian kita coba kasih angka 1. Nah, ternyata angka 1 bernilai minus 3. Berarti nilai X kita berada di antara 0 dan 1. Nah, tapi kita tidak cukup sampai situ. Kita harus terus mendekati nilainya. Dekati. Saya coba masukkan 0,5. Nah, setengah dari 1. Nah, ternyata nilai 0,5 ini masih minus. Kemudian saya coba setengah dari 0,5 itu 0,25. Ternyata nilainya positif. Positif ya. Nah, sekarang saya coba 0,3. Nah, ternyata nilai 0,3 berhasil bernilai negatif. Sehingga penyelesaian kita di sini berada di antara 0,25 dan 0,3. Baik. Selanjutnya penyelesaian nilai ini, rumus ini atau persamaan kuadrat ini, persamaan kuadratik ya, polinomial, persamaan polinomial ini. Nah, kita ingin mencari X-nya, maka kita jadikan X tunggalnya ya, kita jadikan persamaan menjadi X tunggal. Jadi di sini yang X-nya tanpa kuadrat ada 7X ya. Sehingga kita akan rubah persamaannya ya, sehingga yang 7X akan pindah ke ruas kanan dan yang 2X pangkat 3 ditambah 2 tetap, atau sebaliknya. Jadi seperti ini ya, seperti ini. 7X sama dengan 2X pangkat 3 tambah 2. Maka X tunggalnya adalah 1/7 dikali persamaan ini. Nah, maka kita susunlah ya. Kita buat di sini X, kemudian di sini fx, fungsi X tunggal. Kemudian di sini galat. Nah, ingat kita gunakan galat relatif semu. Galat relatif semu. Baik. X kita masukkan 0,25. 0,25. Ini ya. Nah, kemudian fx-nya yang ini ya, yang ini. Oke. Sama dengan buka kurung 1/7 dikali buka kurung
X pangkat 3, 2X, sorry, buka kurung lagi, 2 kali X pangkat 3 ditambah 2, tutup kurung, enter. Ya, maka kita dapat F tunggal adalah 0,29. Nah, kemudian kita cari galatnya. Ya, galatnya sama dengan ABS, absolut, buka kurung lagi, ya, nilai sebelumnya dikurang nilai berikutnya, ya, tutup kurung, bagi nilai berikutnya, tutup kurung. Nah, galatnya dalam persen, dikali 100%. Enter. Maka kita dapat 13,84%. Ini dalam persen, ya. Oke, kita buat persen biar jangan salah, ya. Nah, selanjutnya nilai berikutnya di sini akan menjadi nilai sebelumnya di sini. Kita copy saja. Kita copy. Nah, selanjutnya persamaan ini kita copy ke bawah. Nah, ini juga kita copy. Sehingga kita peroleh nilai galatnya 0,85%. Nah, selanjutnya kita tinggal copy ke bawah aja. Nah, kita tinggal lihat mana yang sudah di bawah 0,002%, ya. Nah, jadi kita perhatikan di sini. Coba kita lebarkan lagi. Oh, ini ya. Sorry. Kita lebarkan lagi, ya, itu dia. Ya. Nah, kita perhatikan di sini 0,85, di sini 0,06%, di sini 0,04%, masih lebih besar. Di sini 0,03%, dan di sini baru 0,0002%. Nah, jadi hasilnya adalah ini dia. Jadi nilai nilai X yang mendekati, ya, untuk persamaan ini sehingga menghasilkan nilai Y sama dengan adalah 0,29289. Kita kasih highlight kuning. Nah, selanjutnya kita buktikan betul nggak nilainya. Nah, kita buktikan sini. Kita buat lagi pembuktian. Nah, maka kita masukkan nilai ini ke rumus ini lagi. Jadi, ya, sama dengan buka kurung 2 dikali, nah, X-nya ini kita klik X pangkat 3 dikurang 7 kali X-nya ini, kita klik aja. Ini enaknya dengan menggunakan Excel, ya, nggak repot-repot. Baru tambah 2, enter. Iya, kita perhatikan, loh, Pak, tidak 0. Betul. Tetapi kita perhatikan kalau kita ini, nah, nilainya mendekati 0, 0,00000. Nah, seperti saya katakan tadi di awal, bahwasannya metode numerik ini adalah nilainya aproksimasi atau pendekatan. Jadi tidak ada nilai eksak benar, ya. Jadi nilainya bilangan non eksak, ya. Nah, oke. Itu di cara perhitungan sederhana dari metode numerik. Baik, itu tadi perhitungan sederhana metode numerik dengan bantuan software Microsoft Excel. Silahkan kalian latih di rumah, ya. Kalian coba, dan ini juga ada latihannya untuk kalian latih di rumah. Kalian coba dengan cara yang sama seperti saya jelaskan tadi untuk mencari nilai X dari persamaan-persamaan berikut ini, ya. Nah, kalian tetap gunakan galat relatif semu dengan toleransi 0,0002%. 0,0002%. Nah, coba kalian hitung di rumah. Nah, kemudian nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Demikianlah kuliah kita pada pertemuan pertama hari ini, mata kuliah metode numerik, dengan topik kita pengenalan metode numerik. Tadi ada latihan, ya. Coba kalian kerjakan di rumah. Tidak ada nilai di situ, hanya saja
kalian coba memahirkan penggunaan kursus Excel, ya, sehingga nanti untuk pertemuan selanjutnya akan lebih mudah mengikutinya. Baik, tetap semangat belajar ya. Jangan mau menyerah dengan kondisi, tapi tetap jaga kesehatan, tetap menerapkan protokol kesehatan agar kita tetap sehat, tetap kuat, dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.